Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Talahar Saditya dari kelas 11-2 absen 5. Jadi di sini kita akan kita akan belajar terkait pengertian dari lingkaran dan juga unsur-unsurnya beserta dengan contoh-contoh lingkaran yang ada di rumah. Jadi apa sih itu lingkaran teman-teman dan juga Bu Lawi? Jadi lingkaran itu adalah tempat kedudukannya di mana titik-titik itu berjarak itu sama dengan titik tertentu. Maksudnya apa sih? Coba kita ilustrasikan di gambar kali ya. Jadi kayak gini, ini hapus dulu. Maaf kalau gambarnya jelek ya, emang nggak bisa gambar orangnya. Ya, jadi langsung aja, yang penting materinya masuk, oke? Jadi kita gambar lingkaran. Nah, maksud yang tadi saya bilang adalah tempat kedudukan titik-titik yang dimana itu berjarak itu sama dengan titik tertentu. Maksud titik tertentu itu apa sih? Titik tertentu ini adalah titik pusatnya yang ada berada di tengah-tengah sini. Nih, ini adalah titik pusat. Ini P ya. Mungkin di video agak sedikit kurang, tapi titik pusat itu berada di tengah-tengah dari lingkaran. Terus habis itu titik-titik yang dimaksud ini adalah garis-garis lingkaran ini adalah titik-titik ini. Ini dari titik-titik ya yang berjarak sama. Maksudnya berjarak adalah jari-jarinya. Tuh. Jaraknya sama kan? Tuh. Jaraknya sama. Tuh. Apabila semuanya dibentuk kayak gini terus, maka akan jadilah sebuah lingkaran, teman-teman. Jadi gitu ya, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu itu adalah titik pusat, dan yang dimaksud berjarak itu adalah jari-jari. Oke. Jadi di sini kita langsung aja ke unsur-unsur dari lingkaran. Apa aja sih unsur-unsur lingkaran tuh? Ayo kita pelajarin. Kita tulis lagi, kita bikin gambar lagi lingkarannya. Ya maaf ya, lingkarannya seadanya aja. Jadi unsur-unsur lingkaran, yang pertama yang udah pasti tadi udah disebutin, ada titik pusat. Ini titik pusat nih, ditulis P ya. Nih P. P. Titik pusat itu adalah titik yang menjadi pusat dari sebuah lingkaran. Lanjut kita ke yang tadi udah sempat disenggol juga, yaitu jari-jari. Jari-jari ini apa sih? Jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, jadi kita gambar sini. Set. Nah, ini adalah jari-jari yang bersimbol R. R kecil ya. Set. Nah, tuh. Ini jari-jari jarak antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Lalu selanjutnya adalah diameter. Diameter itu apa sih, Tal? Diameter itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Jadi kalau kita udah bikin jari-jari ini sini, habis itu kita mau bikin lagi, sambungin ke seberang. Set. Nah, jadilah garis antara titik satu ke titik selanjutnya melalui titik pusat, itu disebut dengan diameter. Terus D ya, diameter. Nah tuh, DR dokter, bukan ya. Ini jari-jari, ini D diameter, jarak dari satu titik ke titik yang lain melalui titik pusat, disebut diameter. Aduh maaf. Lalu kita lanjut ke busur. Busur ini adalah garis lengkung tapi lingkaran. Nah, yang masuk garis lengkung ini apa sih? Karena spidol cuma merah, jadi kita hapus saja sebagian. Yang mana ya? Oh ya, ini aja. Nih. Garis yang saya hapus itu adalah garis busur. Garis lengkung yang saya hapus itu adalah busur lingkaran. Apabila kita gambar, jadi busur itu adalah lengkungan dari lingkaran ini. Kita gambar lagi, set. Nah, ini adalah busur lingkaran. Tulis ya, busur lingkaran. Lanjut ke tali busur. Tali busur ini adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, dua titik pada lingkaran itu ini, dari sini ke sini. Set. Disebut dengan tali busur. Ada busur, pasti ada yang namanya tali busur. Oke, lanjut. Kita ke juring. Juring itu apa sih? Bukan itu ya, yang lain. Juring. Daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari pada lingkaran. Nah, kalau kan ini kita sebentar. Ini P. Nah, ini kan kalau di sini ke sini jari-jari. Apabila kita tambah lagi jari-jari di sini. Set. Nah, daerah ini itu disebut
juring lingkaran, tulis J ya, J, juring. Jadi juring itu daerah yang dibatasi oleh busur, ini busur, set, dan juga dua jari-jari lingkaran nih, dua jari-jari lingkaran nih, jari lingkaran, busur. Jadi ini daerahnya itu adalah juring lingkaran. Lanjut kita ke berapa nih? Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unsur yang ketujuh itu ada tembereng. Daerah yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Busur dan juga tali busur. Berarti ini busur dan ini tali busur. Temberengnya itu apa sih? Ini dia tembereng nih. Tembereng nih. Ini adalah garis tembereng. Daerah yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Nih, ini tembereng nih namanya. Set, itu tembereng. Paham? Oke. Lanjut kita ke unsur yang terakhir, yaitu adalah apotema. Apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, yaitu titiknya tegak lurus dengan tali busur. Itu yang mana sih? Jadi ini adalah titik pusat dan ini adalah tali busur. Ya, tali busur. Tali. Nah, ini vektor. Nah, apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Ini titik pusat, ini tali busur. Kita tarik aja, set, jadilah apotema. Bukan apotik ya, apotema. Nah, jadi titik pusat adalah titik yang pusatnya berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi dari lingkaran, jarak antara titik pusat dengan titik pada lingkaran dengan bersimbol R kecil ya. Diameter itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Apabila kita udah tadi buat jari-jari, terus kita lanjutin ke titik seberang, berarti kan ada dua titik yang melewati titik pusat. Itu dinamakan dengan diameter. Lanjut ke busur. Busur itu garis lengkungannya ini, garis lengkungan lingkaran. Lalu tali busur, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dari ujung sini ke ujung sini, seret, itu tali busur. Lalu ada juring, daerah yang dibatasi oleh busur dan juga dua jari-jari. Nih, jadi ini ada busur dan juga ada dua jari-jari. Lalu ada tembereng, daerah yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Nih, ini busur, ini tali busur. Nah, daerahnya itu adalah tembereng. Lanjut yang terakhir itu adalah apotema. Apotema garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Titik pusat ini, tali busur ini. Set, kita tarik, set, jadilah apotema. Nah, yang terakhir kita akan coba memberitahukan barang-barang apa saja sih yang ada di sekitar kita atau berada di rumah kita yang berbentuk lingkaran. Jadi yang pertama itu adalah yang pastinya yang gampang aja kita temui atau kita punya, yaitu ada koin. Koin ini berbentuk lingkaran. Koin 200. Koin. Lalu yang kedua ini apa nih? Nah, yang kedua ada toples. Alasan toples berbentuk lingkaran. Tuh. Jadi ada alasan toples, ada apa nih? Koin. Lanjut ke gelas nih. Permukaannya gelas berbentuk lingkaran, permukaannya gelas lingkaran. Terus di situ ada jam tangan ya berbentuk lingkaran, ininya jamnya. Pakai dulu. Asik. Jam tangan. Dan yang terakhir itu adalah jam dinding. Nah, ini udah paling paling gampang lah kalau misalnya kita temuin di rumah-rumah tuh. Kalau misalkan kita jam dinding berbentuk lingkaran nih, kayak gini. Jadi itu barang-barang yang ada di sekitar kita yang ada di rumah yang berbentuk lingkaran. Ada koin, ada permukaannya dari ini toples, permukaan gelas, terus ada jam dinding ini, terus sama ada yang terakhir itu jam tangan yang berbentuk lingkaran. Tuh. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan pada malam hari ini. Kebetulan sudah jam 9 malam.
dan jam 9 malam. Dan saya selaku pembicara matematika pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm signing out. Asik.